chunk down. Dia kan nanya kayak, Pak, Indonesia kan belum siap Pak kalau 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 dinaikkan seperti itu gitu. Nah, maka pemerintah jawabannya melakukan chunk side. Lihat nih, negara tetangga kita Singapura, bensinnya udah sekian, udah 80.000 per liter. Kita masih sekitar 10.000, 16.000 per liter. Di sebelah sudah 80.000 per liter. Itu jawaban chunk side. Pakai apa? Chunk up-nya negara tetangga. Jadi negara yang deketan. Itu konteksnya di situ. Nah, si wartawan bisa stop, bisa nggak terima. Loh Pak, jangan disamain. Indonesia itu negara berkembang. Singapura itu negara maju. Nggak bisa sama. Jadi dia tidak bisa menerima pakai chunk up yang negara tetangga, dia nggak mau terima. Dia membreakdown lagi, mencang down lagi negara berkembang versus negara maju. Ini chunk down-nya dia. Maka pemerintah bilang, oh, lihat aja kalau gitu. Di India, sama-sama negara berkembang, itu bensin juga sudah di angka 50.000. Dan kita masih di 16.000. Sama-sama negara berkembang. Jadi dia pakai chunk side di mana chunk up-nya itu sama-sama negara berkembang. Chunk side-nya ke India dia. Anggap ya, ini cara kalau Anda melihat debat di TV, itu isinya cuma chunk up, chunk down, chunk side, muter-muter kayak begitu. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kita jawab pakai story, kita jawab pakai analogi, itu sebenarnya adalah kita mencang side. Ya, kita kasih pembanding di mana topiknya sebenarnya sama. Misalnya, kayak kapan hari pernah ada orang yang bilang ke saya punya membership website membership di mana orang itu harus bayar bulanan untuk mendapatkan materi dari saya. Terus ada yang bilang begini, Pak, Koden, kalau memang materimu cukup bagus, kalau aku berhasil aja aku bayar. Jadi kalau belum berhasil aku nggak mau bayar. Nanti kalau aku sudah berhasil, nah aku bayar. Kira-kira jawabnya enaknya gimana? Kalau pakai teknik ini semua, yuk pikirin. Jadi saya punya membership site, ketik aja, saya punya membership site, kemudian orang itu mau bilangnya adalah aku nggak mau bayar per bulan. Kalau sudah berhasil aku baru mau bayar. Jadi ini menjawab pertanyaan atau menjawab objection dengan bukan menjawab. Coba pakai chunk saya, chunk up, chunk down begini, kira-kira apa jawabannya? Kalau Anda di posisi saya, diketik aja. Coba, yuk. Ini PR-nya mulai seru. Ini kerjaan kayak gini ini mulai seru nih. Ini teknik bersilat lidah. Ada? Yuk. Kira-kira enaknya jawabnya apa? Ada yang mau unmute? Yuk guys. Pakai apa jawabnya Disuruh cari kira-kira? akses gratis pada Apa? disuruh cari akses gratis dari sendiri ke YouTube, nggak usah ikut ke site saya. Itu chunk set, chunk up atau chunk down? Coba ke site, jadi dia konteksnya kan dia sama-sama pengen dapat konten yang gratis tidak berbayar. Jadi Oke, kalau oke. dia Kalau saya akan bilang, dia membership, dia cari-cari aja di Google sama di YouTube gitu. Kalau mau gratis. oke, oke. Intinya begini. Ini Natalia, kalau saya akan bilang bagaimana kalau bayar dulu tidak berhasil baru saya balikin duit. Oh dia bisa tidak action dan habis itu Anda harus balikin duit. Kalau kayak begitu. So it's not a good solution kalau misalkan kayak gitu. Jadi gini, ingat bahwa sebenarnya ketika ada orang mengatakan bahwa aku mau ngelakuin dulu, kalau berhasil baru bayar di belakang. Kita believe bahwa otak dia salah mikir, ya kan? Aturannya kan dia ini membership bayar tiap bulan gitu, tapi dia mintanya aneh-aneh. Jadi menurut kita dia itu otaknya lagi ada false belief, ada kepercayaan yang salah. Jadi kepercayaan yang salah jangan diikutin. Kita remember Pak tadi ya, um, kita itu lagi ngelihat otak dia itu salah, jangan malah disupport. Nah berarti otak salahnya apa? Dia mau gratis dulu. Kalau ada hasil baru ini. Itu yang salah. Frame-nya itu dulu, frame salah. Berarti kalau frame salah, kita harus menunjukkan bahwa dia salah,
tanpa kita bilang bahwa lu salah. Karena kalau kita bilang lu salah, dia langsung objection. Nggak, gue nggak mau dengerin lah. Orang dibilang salah itu paling gak enak Pak soalnya. Jadi dia langsung defense gitu. Nah, jadi jawabannya adalah kita pakai chunk side. Pakai chunk side. Saya akan simple bilang, Pak, pernah nggak Pak nge-gym, terus bilang, kalau six pack saya baru bayar membership gymnya. Pernah kelihatan nggak Pak? Dia akan ketawa-ketawa sendiri, habis itu sudah terjawab masalahnya tanpa perlu kita jawab. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membenarkan mindsetnya yang salah, bukan menjawab pertanyaannya. Ingat itu. Dia nggak lagi nyari solusi. Kita mau benerin. Kok mikirnya begitu gitu loh ceritanya. Nah, kita harus memberikan chunk side di mana untuk menunjukkan bahwa ya lu salah gitu. Tanpa harus bilang lu salah. Anggap ya di sini itu chunk side. Nah, ini butuh skill, teman-teman. Sampai sini dulu. Bisa dipahami kah? Cari analogi dari side-nya. Iya. Teman-teman kalau ngerti manggut-manggut juga nggak apa-apa. Saya tuh makanya saya minta kameranya dinyalain biar 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 kelihatan gitu. Yang nggak Ini nyalain kamera pertanyaan, ini saya nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan saya ya Den, ya pertanyaan yang tadi belum terjawab kan? yang mana? Kalau program Anda bagus atau hebat, Iya, tapi orang itu dijawab kayak gitu aja udah selesai, Pak. Bahwa dia menyadari bahwa pikirannya salah. Goal kita bukan menjawab pertanyaannya. Oh, program saya udah pasti bagus kok. Tapi cara mikirnya dia bahwa harus selesai dulu dan dia ada hasilnya baru bayar. Ini loh yang salah sebenarnya. Jadi jangan dibawa ke program saya bagus atau enggak. Udah pasti bagus. Gitu. Jangan kita malah berdebat di program kita bagus atau enggak. Karena mindset dia yang masih salah. tadi Contoh nih, yang rada kasar nih. Contoh Pak, yang rada kasar nih ya. Saya tuh kemarin sempat dibilang orang, Dan, lu pendek sih, makanya anak-anak lu pendek-pendek. Pada main fisik gitu. Enaknya dijawab, Pak. Itu masih cepat Pak jawabnya, Pak. Nggak bisa kayak nunggu besoknya. Bentar ya, saya pikir ya. Jump up, jump down. Nggak seru. Itu harus langsung bales tuh. Nah, itu udah hafal tuh Mas Surya. Saya jawabnya apa? Bro, semua sport car yang pendek-pendek itu, mahal-mahal itu kayak gitu. Yang keren-keren itu mahal-mahal pendek-pendek. Yang tinggi itu bus. Jadi saya harus mencari analogi di mana chunk side-nya adalah pendek itu keren. Gitu. Dia langsung ketawa-ketawa semuanya gitu kan. Jadi nggak perlu kayak, oh lu kurang ajar. Dengar Pak kita. Nangkap ya? Itu chunk side itu kayak begitu. Nah, maka sampai sini dulu. Ini question tentang chunk up, chunk down, chunk side. Ini PR yang harusnya ada amati. Orang menjawab itu kayak apa ya? Ini chunk side, oh ini chunk down, ini chunk up apa? Kalau kita nggak pakai konteks, maka akan lose. Biasanya orang-orang kayak, bro, tunggu dulu, kita ngomong sekolah nggak penting, itu konteksnya apa? Jadi makanya kita bilang kan, ketika kita ngomong sekolah nggak penting, chunk up-nya apa secara structure? Secara structure adalah, saya itu ngomong chunk up-nya adalah, kita tuh mau dapat duit banyak, titik. Itu chunk up-nya. Dan sekolah tidak ada hubungannya dengan duit banyak. Ada orang yang bilang kayak, Dan, kalau nggak sekolah nanti nggak bisa jadi dokter lah. Loh, chunk up-nya kita nggak ngomongin dokter. Kita chunk up-nya tuh ngomongin duit banyak, selesai gitu ya. Jadi ada mau chunk up gini misalkan, apakah dengan chunk up dapat duit banyak itu pilihannya apa saja gitu di bawahnya, detailnya apa saja gitu sih sebenarnya. Remember, kalau Anda mau damai, ini gini, ini buat teman-teman yang sering bertengkar sama pasangan. Ini tips buat Anda. Oke, yang sering bertengkar. Kalau Anda sering bertengkar dengan pasangan, perhatikan kata-kata Anda. Kebanyakan chunk down-nya. Kalau mau damai, pakai chunk up. Jangan pakai cangkemmu. Ya, yang ngerti ya. Oke, so gini, kalau misalkan ada amati aja orang yang bertengkar, suami istri habis itu bertengkar gitu ya. Kalau dia sudah mulai ngomong kayak kamu sih, bapakmu kayak begini, itu mulai canggung. Kamu sih, keturunanmu semuanya, semua dulur saudara-saudaramu kayak begitu gitu kan. Itu mulai canggung, mulai detail. Itu akan semakin bertengkar. Lama-lama, ya udah kamarmu di sini, kamarmu di sana. Itulah canggung lagi tuh. Ya kan? Tapi kalau mau damai, kita cang up. Upnya gimana? Pak, Bu, kan kita sama-sama pengen anak kita itu sebenarnya nurut lah ya. Cuman memang background kita memang berbeda. Tapi kan kita pengen sama-sama pengen anak kita itu kayak begini. Pengen rajin, pengen apa. Sama-sama itu artinya chunk up.
Jadi ketika kita ngomong kayak, kan kita sama-sama pengen inilah. Ya kita tahu lah, kita punya perbedaan cara pandang, cara ini. Tapi kan kita sama-sama nih pengen anak kita supaya begini. Nah, itu lebih enak. Karena sama-sama itu canggih. Gitu. Jadi kalau mau deal, kalau mau mau ini, semakin down, semakin berbeda. Maka kalau saya kemarin menguji teman-teman di dunia startup, saya sering dulu jadi juri gitu kan. Kalau nanya, itu selalu pakai down. Jadi kalau dosen, saya pernah membekali salah satu tim saya waktu itu mau sidang skripsi. Ingat, ketika dosen nanya, jawab dan up, jawab dan up. Gituin terus aja, jawab dan up. Jadi misalkan dosen akan nanya kayak, kenapa kamu pakai cara A? Kalau kita jelasin detail, downnya, dia akan ngejar. Kenapa nggak pakai cara B? Kenapa nggak pakai cara E? Dan seterusnya. Dia akan ngejar detail. Kita nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita up, Pak, pakai cara B juga bisa, Pak. Tapi kan goal-nya adalah kita pengen dapetin ini nih. Gitu, itu up. Kan goal-nya kita pengen dapet ini nih. Jadi memakai cara A, cara B sebenarnya bisa sama-sama tercapai, Pak. Nggak ada masalah. Gitu. Itu akan selesai. Selesainya nggak akan ngejar lagi gitu kan. Karena kita up, goal-nya nyampe gitu. Nah, jadi sebenarnya cara penggunaannya adalah tinggal Anda cari sekarang analogi-analogi di samping gitu, cerita-cerita di set yang intinya atasnya sama. Maka kalau dibilang bahwa saya tuh ya dan nggak bisa kalau suruh pakai iPad, gaptek, suruh insurance kayak begini. Nah, Anda tinggal set aja. Oke, gaptek umurnya udah 59, kita cari ini cerita apa yang umurnya 59 dan gaptek tapi dia berhasil. Karena itu mematahkan false belief dia. Gitu cara mikirnya. Halo, Nah, Kak kemudian Denny. saya balik. Boleh, boleh Ya, nanya kok? ya, silakan. Iya kok, sorry kok, mau nanya sedikit. Jadi dengan kata lain, itu kita storytelling in another way gitu ya. Maksudnya jadi kita pakai analogi atau pakai Ya, apa kayak sinonimnya apa sih dari kata ini atau metafora. dari hal ini kayak semacam itu ya kok ya. Aku Yes. jadi waktu itu mau nanya juga, aku pernah di properti dulu diajarin sama kayak upline kita juga gitu. Kayak misalnya kita kan kalau mau approach orang yang mau jual rumah, kita kan nyarinya itu kalau ada rumah-rumah tulisannya TP gitu. Dia bilang kalau TP itu tanpa perantara, ya udah kamu call, kamu telepon, terus kamu bikin janji temu, terus tapi pastikan ya rumah itu harus udah sertifikat. Terus aku nanya, cara taunya gimana ya rumah itu udah sertifikat apa belum? Apa langsung nanya misalnya kok atau Ci rumahnya udah sertifikat belum? Terus kata upline saya dia bilang, oh jangan gitu nanyanya. Nanyanya itu eh, langsung aja kamu nanya gini. Misalnya namanya pemilik rumah itu misalnya Kodeni. Kita nanyanya apakah rumah ini atas nama Kodeni gitu. Jadi kita nggak nanya, oh rumah ini udah sertifikat belum gitu. Jadi mungkin kurang lebih begitu itu Chang up atau Chang down ya kok. Gitu aja, terima Sih. kasih kok. Ya, topiknya kan sama, konteksnya sama, cuman pakai cara yang berbeda. Berarti set itu. Pendekatan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Oke, thank you Kak Gitu. Denny. Sip. Tadi ada yang nanya kan, kalau misalkan saya personal brandingnya di bidang yang berbeda tadi. Di bidang yang berbeda, nah Anda pakai cara kayak begini. Kira-kira dari saham, analis sekuritas, itu bisa diutak-atik nggak? Di down, set tadi, supaya nyampe akhirnya ke financial, tapi urusannya adalah di sini. Urusannya adalah di industri asuransi. Jadi misalnya, saya dari dulu tuh selalu tertarik dengan yang namanya finance. Saya masuk ke saham, sekuritas. Saya menganalisa. Nah, tapi ini urusannya adalah lebih banyak ke perusahaan-perusahaan. Misalnya kita ngomong kayak begitu. Misalnya saya ngomong kayak begitu. Lebih banyak ke perusahaan-perusahaan. Nah, kemarin ini saya sempat belajar yang lebih ke personal. Nah, kalau untuk personal, saat ini itu adalah di industri insurance yang paling menyentuh personal finance atau financial planning untuk banyak orang secara lebih luas lagi. Nah, saya lagi tertarik di topik ini nih. Karena di saham saya udah paham nih. Tinggal yang di sini saya lagi mempelajari. Misalnya caranya kayak gitu. Jadi jembatannya jadi halus. Yang tadi adalah ngomongin perusahaan, yang ini adalah ngomongin personal nih. Gitu. Tapi sama-sama up-nya adalah tentang financial planning, tak apapun itu. Saya kemarin ngebantuin company-company sih. Tapi saya punya panggilan untuk lebih ngebantuin lebih personal-personal lagi.
Karena misalkan backstory lagi, kemarin orang tua saya barusan masuk rumah sakit lah, adik saya dan seterusnya. Bayangin mau bayar aja udah langsung bayar asuransi atau bayar reguler. Ada jalurnya tuh, kayak begitu. Dari situ yang buat saya aha momen banget. Ternyata industri ini gede banget, sudah terintegrasi sama sistem, tapi masih banyak yang belum paham. Makanya sekarang saya lagi ngebangun di sini gitu. Itu ya jawabnya. Itu cangkapnya sama, financial. Side-nya ini perusahaan sama ini individu. Ini contoh aja ya, boleh dipakai boleh enggak, tapi kurang lebih akan kayak begitu strukturnya. Jadi nggak lompatnya kemana nih gitu. Jadi, Boleh dijawab. iya, aku kok. Jadi maksudnya bikin kayak storytelling bahwa ini sama-sama di finansial, tapi aku pengen lebih dekat sama kamu supaya lebih ke personal bla 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 gitu ya, Pak ya? Yes, yes. Saya lagi mengeksplor di perorangan. Kalau kemarin saya di sekuritas tuh perusahaan-perusahaan tuh yang main tuh perusahaan gede-gede tuh gitu. Nah ini lebih saya punya panggilan lah di sini gitulah ceritanya. Itu Thank bisa you. dipakai sama-sama. Oke. Tapi kalau yang tadi otomotif gitu ya, ya dicari caranya nyambunginnya otomotif sama ini apa, dicari chunk up-nya dulu. Sehingga kita bisa ngonekin gitu. Kalau chunk up-nya ini kan berarti artinya ini gitu. Saya bisa bilang kayak gini, kalau saya rich skater, kenapa interested di asuransi? Loh, saya tuh punya belief satu, bahwa duit banyak itu kalau nggak ada produknya. Bukan jasa, tapi nggak ada produknya. Nah, satu sudah buat yang introvert atau nggak mau muncul, nggak mau ketemu orang, ya udahlah pakai bikin e-book, bikin e-course, kan nggak ketemu langsung, nggak harus prospek satu-satu. Tapi kalau misalkan pengen ketemu satu-satu dan jualan dan pengen yang nggak ada produknya dan income-nya gede, jadi insurance. Sebutin lagi apalagi yang bisa, nggak ada kan? Kalau MLM ada barangnya, HPP-nya ada HPP-nya, marginnya lebih tipis. Insurance marginnya besar sekali. Nah kayak gitu. Jadi jang up-nya apa? Sama-sama nggak ada wujudnya, sama-sama komisinya besar. Ini yang ini gitu. Jadi bisa ditulis kayak begitu. Orang akan nyambung di kepalanya. Oh, make sense ya gitu. Dicari jang up-nya apa? Gitu cara cara berpikirnya. Jadi kalau mau nyambungin, saya background-nya ini, sekarang bermain ini. Oke, jang up-nya apa? Jadi Theo tadi ya, kalau dihajar kayak gitu, dulu kamu begini, sekarang begini. Ketemuin dulu jang up-nya apa? Supaya kita bisa ngomong. Lo kan sama-sama aja sebenarnya. Cuman sekarang bedanya di sini loh. Tapi goal saya tetap sama. Itu, dicari jang up-nya. Ingat, anjing punya jang up banyak. Ada hewan berkaki 4, ada hewan peliharaan, ada hewan berbulu, ada hewan saja, ada hewan domestic pet care, dan seterusnya. Intinya adalah satu kejadian, itu jang up-nya, konteksnya bisa bermacam-macam. Sehingga kalau ditanya kayak, em, kenapa sekarang asuransi dulu begini, maka sebenarnya jawabannya bisa macam-macam. Apapun bisa dikait-kaitin. Yang penting adalah ketika di nalar, itu masuk logika kita. Oh ya, make sense ya, ini ya, gitu. Tangkap ya, teman-teman. Nah, jadi buat handling objection, the best adalah Anda tahu story-nya dia dulu. Yang tadi saya bilang kan, ada vehicle, ada internal, ada eksternal. Ini kan ada story-nya semua nih, kenapa itu muncul. Dulu pernah ketemu orang begini, dulu pernah ngalamin sendiri, makanya itu jadi objection buat dia. Dulu susah, dulu ini gitu. Maka tugas Anda mencari jump site dari story yang sama. Kalau dia ngomongin tentang gaptek-nya, kita cari cerita yang sama, gaptek tapi yang berhasil. Gitu. Kalau dia ngomongin tentang um, apalagi tadi usia misalkan, ya cari usia yang berhasil. Dia usia yang gagal nih, kita cari usia yang nggak berhasil. Yang up-nya sama, usia. Yang menjadi hambatannya apa? Jadi kita punya barometernya. Oke, saya mesti cari yang ini nih. Sehingga dengan framework kayak begini, ketika Anda datang ke acara, mission, atau ketemu Denny Utama, Anda mencari, Anda sudah ngeset, oh, ini ya, cakapnya ini, gitu ya. Anda sudah tahu semuanya, tinggal minta aja. Oh, ada nggak ya kayak gini? Ada nggak ya kayak gini? Tanyain aja, dia pasti punya. 20 tahun di industri, pasti punya. Semuanya udah terjawab oleh dia. Nah, kita aja yang baru mulai, kita nggak punya koleksi story di kepala kita. Itu problemnya. Dia ketika ditembakin, kita yang kayak ini menerima tembakan banyak begitu, kita yang montang-panting. Tapi kalau kita sudah punya semua jawabannya, itu selesai sebenarnya. Pak Den mau nanya lagi Yuk. boleh nggak?
Yes, Kalau boleh, boleh. misalkan ada orang yang trauma karena dia sebelumnya pernah beli asuransi tapi agennya nakal gitu, jadi klaimnya nggak masuk lah, UP-nya nggak cair lah, kayak gitu gimana tuh? Karena lumayan Itu mesti, dalam banget itu lukanya. iya, itu mesti detail sebenarnya, karena kita nggak bisa generalisasi. Um, Detailnya maksudnya begini, UP nggak keluar, itu agent nakal, itu kayak ambigu nggak jelas gitu. Detail kejadiannya seperti apa. Aku pernah ketemu satu orang begini, dan aku nggak mau masuk ke digital begitu banyak penipuan. Lo memang benar banyak penipuan di digital kan, banyak penipuan memang. Tapi saya nanya ke orang itu, kamu emang pernah ketipu? Enggak sih, teman saya waktu itu ketipu. Oke, temanmu ketipunya gimana? Ceritain dong. Saya juga nggak jelas, pokoknya dia cerita waktu itu ketipu. Lah, kan lucu ya, ketakutan orang diadopsi jadi ketakutannya dia, sehingga dia tidak action. Padahal ya, ya kalau Anda nanya penipuan loh teman-teman. Kemarin tuh saya jualan ebook. Kebetulan server kita down. Pak Surya kemarin sempat ngikutin kan ya, ketika kita jualan ebook tuh server kita down. Itu aja dimainin sama banyak orang loh. Ada orang di grup-grup yang literally dia bisa nge-DM. Jadi begitu ada orang nanya, punya saya belum belum bisa muncul ya, itu di DM. Mau nggak saya bantu supaya lebih cepat transfer ke rekening ini aja biar saya up. Buset dah. Jadi ada kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kita ya kalau ada agent nakal, emang nggak ada agent baik kan gitu kan. Maka kita harus klarifikasi sebenarnya. Kita lebih klarifikasi. Takutnya agent nakal itu bukan cuma agent nakal, tapi kliennya klien nakal. Kliennya juga klien nakal. Artinya adalah, aku udah diabetes tapi nggak mau lapor lah. Bantuin dong. Kan kamu harus pro klien, bukan pro company kan gitu. Itu sering loh, itu bukannya dikit, itu super sering gitu. Aku pernah masuk rumah sakit tapi nggak usah bilang-bilang lah. Nggak ada yang tahu juga operasi kecil gitu-gitu kan. Nggak usah bilang lah. Kadang-kadang kalau UP kecil kan nggak dicek detail ya. Nah, itu diajakin kayak begitu. Dan agentnya, oh ya, pokoknya centang aja, pokoknya yesin semua, di no semua gitu. Tapi sistem sistem rumah sakitnya tiba-tiba connect tuh. Tiba-tiba ada laporan tuh, nama ini pernah di rumah sakit ini kan, lama-lama connect semua. Ketahuan lah dia. Begitu ketahuan, ya nggak cair lah. Karena si kliennya sebenarnya menipu asuransi gitu, dan nggak keluar. Itu bisa terjadi. Tapi kita nggak bisa generalisasi. Kita nggak bisa sok tahu banget. Itu nggak bisa. Jadi buat saya, saran saya adalah mesti dicek detail kalau udah urusan kayak begitu. Ini menurut saya sih. Gitu. Hopefully menjawab. Oke, balik lagi tentang tadi. Chunk up, chunk down, chunk side. Saya pengen Anda ngeh nih di sini nih. Supaya bisa pakainya. Chunk up adalah mencari persamaan. Mencari sesuatu yang melingkupi gede sama gede, domain besarnya. Gitu. Chunk down adalah mencari bagian dari. Bagian dari bisa bermacam-macam. Tadi anjing, bagian darinya bisa jenisnya, bisa bulu atau bagian dari tubuhnya, bisa makanannya, dog food, dan seterusnya. Itu bisa pelengkapannya, aksesorisnya, itu bisa. Nggak ada masalah. Jadi semakin detail. Nah, chunk side adalah mencari sesuatu yang setara, di mana dia memiliki chunk up yang sama. Gitu ya. Jadi itu chunk up, chunk down, chunk side. Kurang lebih itu sih. Cara untuk handling objection adalah mencari chunk up yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kalau dia bilang A, ini kita bilang kayak, kalau dia bilang ini gagal, kita nyari chunk up yang sama, ini berhasil. Itu caranya. Jadi handling objection sebenarnya cuma di situ. Terus, um, apa lagi ya? Coba ada case study nggak? Ada case study lagi nggak? Supaya saya bisa kasih contohnya lagi. Ingat bahwa sebagai sales, tugas Anda sekali lagi saya tekankan adalah konsultan ya. Nah, kayak dokter lah, konsultan lah. Kita bukan mau jualan obat atau tukang obat. Kalau kita nggak jelas tentang problem dari si audiens kita, maka kita nanya. Kalau dokter juga ngecek darah. Cek darah dulu dong, pengen lihat problemnya di mana. Nggak bisa tiba-tiba kayak masuk rumah, masuk klinik habis itu, ini obat baru saya mau jualan. Bagus loh, ini sehat tuh. Itu kan nggak mau. Sebagai pasien kita juga takut kan kalau digituin orang. Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi? Seru sih ngomongin itu. Apalagi ya, kemarin tuh ya. Kalau misalkan orang itu nolak terus ya, nolak terus gitu ya. Saya akan balikin ke
fundamentalnya tadi, balik ke atas lagi tadi. Balik lagi ke pain and gain lagi. Oke, stop. Misalkan saya akan bilang, oke, stop. Sebenarnya nih, yang kamu cari itu sebenarnya apa sih? Kamu tuh pengennya apa sih? Saya akan balikin ke sana. Biasanya gitu. Misalnya ekonomi lagi menurun, uang lagi susah. Kita mesti lihat dari konteks apa. Misalnya, uang lagi susah itu untuk dia atau untuk banyak orang. Oke, kadang-kadang problemnya di dirinya, tapi dia blaming. Jadi Anda mesti clear ya, ekonomi lagi menurun, uang lagi susah, itu dirinya atau marketnya. Kalau ini dirinya, kita bilang bahwa untuk jadi agent insurance sampai di training, sampai semuanya, lengkap semuanya, itu cuma bayar nggak sampai 400.000. Plus iPad lah. Udah, that's it. Oke, tapi kalau dia bilang bahwa ekonominya, yang maksudnya adalah market nggak akan beli insurance, kasih artikel yang tadi. Lihat nih, Allianz ini omsetnya naik nih, di mana semuanya pada turun. Kita naik nih, karena kita memang the best. Menurut saya, artikel tadi itu bisa dipublish nih, bisa dipublish untuk dibuat uh, sedikit flexing gitu. Itu bisa dipakai, dicoba. Gitu ya. Jadi, Anda mesti clear dulu, pokoknya benar-benar harus clear. Oh, ini problemnya di dia atau di ekonomi, maksudnya di luarnya. Jadi harus ketemu dulu problemnya apa. Itu cara jualannya kayak gitu. Jadi always gali. Saya akan nanya kayak misalkan kerjaan gimana kerjaan, ketemu gitu ya, kerjaan gimana kerjaan. Kalau dia punya problem kerjaan langsung enak, spot on, langsung ketembak. Oh, problemnya gitu. Tapi kalau kerjaan ya oke lah, ya lumayan lah gitu kan. Nah, Anda mesti gali lagi. Kalau perlu introduce the problem. Situasi kayak sekarang, bisnismu gimana? Naik atau turun atau stuck atau gimana? Nah, gitu. Dikejar terus sampai sampai problemnya muncul. Karena kadang-kadang orang itu punya problem tapi nggak mau ngomong. Bisa aja kayak gitu. Kita mesti rada pepetin dia. Ini ekonomi kayak gini nih ya, pemerintah kayak begini, dolar lagi 16.000 something begini, 16.400 gini. Bisnismu nggak terima kayak gitu. Itu contoh-contoh aja, ya contoh-contoh kayak begitu. Ini lihat tuh, kemarin tuh, Tokopedia, lagi banyak yang dipecatin. Terimbas nggak kamu? Kayak gitu-gitu. Ya kan? Kalau company-mu gimana? Itu kan side sebenarnya. Kita pakai berita, kita kaitin ke dia. Di company-mu aman-aman aja kan? Soalnya saya lihat berita, Tokopedia lagi pecatin, ini lagi pecatin, ini lagi pecatin. Bisnismu aman nggak? Gitu. Berarti teknik chunking ini untuk kita membuat flow dengan mengaitkan sesuatu sampai ke goals yang kita mau. Bisa dikatakan begitu juga. Ya kan? Jadi saya akan menggunakan tadi berita-berita itu untuk ini loh, di luar sana lagi banyak yang dipecatin. Lu situ aman gitu kan buat kalau dia ngerasa iya nih aku juga khawatir nih. Temanku kemarin baru kena pecat lagi. Nah, terus gimana caramu buat Anda nggak boleh langsung jualan, ingat ya. Saya kan langsung kayak terus gimana caramu untuk ini? Hati-hati precaution ya. Istilahnya berjaga-jaga, berhati-hatinya gimana tuh? Punya side job, side hustle atau lu ngapain nih? Kalau sampai ada apa-apa ya amit-amit lah ya, tetap gitu ya, amit-amit lah ya. Tapi lu jaga-jaganya gimana tuh? Nah, dia kan akan keluar tuh unek-uneknya. Jadi tugas kita itu ngegali sebenarnya. Lah ya itu aku sekarang tuh lagi cari cari memang kalau ada side hustle atau ada yang bisa aku kerjain sih aku mau sih sebenarnya buat jaga-jaga aja yang nggak terlalu makan waktu kayak yang sekarang gitu. Itu kalau aku ada peluang baru di industri asuransi interest nggak, Om? Kalau interest baru kita ngomong, kalau nggak usah, aku nggak mau ini gitu. Jadi ada jual mahal kuncinya. Jangan Anda ngejar terus ya, Anda jual mahal. Ini keren, hanya kalau kamu mau. Gitu. Kalau kamu nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Aku ada banyak kok antrian lagi yang mau ketemuan sama aku. Gitu. Ya kan? Kalau dia ngelihat kita wow, kita ajak langsung. Kalau dia ngelihat kita kayak, lu baru juga, ya makanya yuk bareng-bareng yuk. Kan lebih enak kalau kita punya temen seperjuangan. Nah, gitu ngomongnya. Ya kan? Jadi kalau lu juga masih baru, justru itu. Kita sama-sama baru, ya oke lah. Ya kan nggak masalah. Jadi apa masalahnya sebenarnya kalau sama-sama baru? Kan nggak ada masalah. Yuk kita sama-sama aja fight bareng. Yuk kita barengan yuk. Kan kita udah temenan lama gitu. Kalau rekrutmen for make offering adalah jadi PA atau jadi agen asuransi dan rekrutmennya ini sebagai side job atau sebagai peluang bisnis tergantung dia ngomongnya apa. Tergantung dia ngomongnya apa. Gitu. Jadi memang benar-benar ini loose banget ya, nggak ada kayak patokannya pasti ngomongnya ini gitu. Tergantung. Gak ada benar, gak ada salah. Kita selalu lihat respon orangnya kayak apa nih.
Apakah dia nyari peluang bisnis baru, ataukah dia nyari yang namanya side hustle atau side job tadi? Nyarinya dia apa? Kita pokoknya ada nanya terus aja. Kamu nyarinya kayak apa sih? Bisnis yang kamu mau tuh loh kayak apa sih sebenarnya? Kalau dia lagi mikir kayak, aku mau cari tambahan income nih, dan ada ini nggak? Kamu nyarinya kayak apa? Nggak akan saya tembak duluan. Saya harus tahu dia nyari beneran. Lu nyarinya kayak apa? Nah, kalau misalkan dia nyarinya, nyarinya yang fix, maaf kok, sorry. nyarinya yang apa? Kalau dia jawab nyarinya yang fix gitu, Fixed income kan? nah ya. Oke. Kalau dia misalkan bilang kayak, oh, aku nyari yang income-nya fix dan sebagainya gini-gini. Kalau kayak gitu nggak ada sih. Kalau aku adanya begini, langsung gitu. Langsung dibelokin. Menariknya, income yang nggak fix ini, menariknya adalah income-nya berpotensi bisa nyampe angka besar. Langsung tunjukin tuh, cici-cici asuransi 1 miliar. Lo fix tapi UMR, dan ini nggak fix tapi segini. Dia tuh intinya adalah, Anda nggak jualan, Anda adalah menggoyah iman. Ceritanya gitu loh. Ya, kalau kita menggoyah iman, begitu imannya goyah, dia akan memutuskan sendiri. Ingat gini, ketika dia sudah kita pun nggak bisa menggoyah dia, oh nggak usah masuk, itu juga nggak bisa. Jadi atau gini deh, kalau sudah jatuh cinta itu nggak bisa di stop hari ini atau besok stop jatuh cintanya, itu nggak bisa. Jadi tugas kita adalah sebenarnya toel sampai dia tuh pengen. Kalau sudah pengen, Anda tahu lah rasanya pengen beli motor baru gimana rasanya, di browsing satu-satu, diliatin speknya satu-satu, itu kalau udah pengen kayak gitu. Tujuanmu adalah memunculkan itu namanya marketing, creating interest and demand. Baru kalau sudah tertarik, baru Anda boleh sales. Handling objection ini sales. Ya, jadi ada dua ya, marketing and sales. Marketing itu creating interest and demand, sales itu untuk closing, handling objection tadi. Nah, jangan tiba-tiba kita jadi sales yang langsung closing gitu kan. Interest and demand-nya belum muncul. So, our job adalah memunculkan interest and demand. Nangkep ya strateginya ya. Jadi jangan langsung lompat terus hajar terus kita hard sell gitu. Bro, ini ada yang baru nih mau langsung dijualin. Jangan begitu. Kita mesti bikin mereka kayak galau dulu gitu sih. Kalau saya akan seperti itu. Closing saya cukup tinggi kemarin di MLM. MLM travel lagi yang susah banget ya. Orang nggak pakai lagi. Kalau insurance kan orang pakai. Ini orang nggak pakai lagi. Lebih susah jualannya. Gitu sih. Itu Randy. Teman-teman yang lain ada lagi. Any other question? Nggak kerasa ya udah jam segini ya dari jam 7. Udah almost 2 jam aja. Kerasa juga. Saya pikir tadi 1 jam selesai nih. Yuk kalau ada pertanyaan silakan. Yes. Mau summarize boleh ya kok? Ya. Minta tolong dikorek kalau salah. Jadi maksudnya tadi tuh yang pertama kita harus cari pain dan gain-nya dia, cari kebutuhannya dia tuh maunya apa, udah gitu terus nanti kalau misalkan dia udah nanya, dia udah bilang mau, baru kita buka iPad, jelasin tentang Allianz Discover-nya dan lain-lain gitu. Bentar, stop. Aku koreksi. Kalau dia mau itu maksudnya mau beli atau mau join jadi tim? Oke, misalkan kalau misalnya dia mau beli gitu. Kalau dia mau beli, dia akan minta, oke, aku hitungin ya, cepet ya, gitu. Baru keluarin iPad. Oke, berarti Allianz Discover harus tamat dulu ya. Oke, udah gitu kalau misalkan dia udah ini baru cari-cari dia ada false belief atau enggak dan lain-lain gitu ya, Pak. Yes. Habis itu dia lihat angkanya. Lihat angkanya, gini, ketika dia lihat angkanya, tergantung. Kadang-kadang ada angkanya, oh oke, gitu. Ada kadang-kadang kayak, set berat banget ya, aku mesti bayar 10 tahun, seterusnya gitu-gitu. Nah, di situ tugas kita meringankan lagi. Tapi kita masih paham ya, angka itu dia dia masuk atau dia maksa. Jangan sampai kalau maksa terus habis itu labs juga nggak guna buat kita kan. Skor kita jadi jelek. Jadi kita cariin yang dia masuk masih oke, berapa persen dari income dan sebagainya masih oke, dan hasilnya gede. Nanti kita tinggal kasih ininya aja kan. Lihat nih, kamu cuma naruh duit segini. Ini ada segini loh, income-nya ada segini loh. Atau hasilnya ada segini loh. Preminya ada segini loh. Kalau ada risiko ada segini loh. Jadi kita lihat kayak wow-nya itu di mana. Dengan ini tuh wow-nya di mana gitu sih.
Oke, ada lagi? Mau tanya lagi kok, boleh ya kok? Ya, boleh dong. Eh, ini kok kalau aku masih fokus untuk rekrutmen tuh kebenaran kemarin jadi di apa pendekatan sama salah satu pimpinan komunitas gitu, terus dia malah sediain grup gitu, jadi grup credit union lokal gitu. Jadi kita dikasih spot boleh kayak bikin campaign di situ gitu. Jadi itu kita berarti harus bikin chunk site atau chunk up gitu pakai Enggak, copywriting khusus enggak. gitu ya kok ya. Karena ini kita malah Iya, disediain spot gitu. Jadi saat kita nggak usah kayak bikin traktir kopi apa terus tarik orang kita bikin grup enggak, sendiri, enggak. kita udah disediain di situ dengan beberapa ratus member gitu. Dan itu baru Oh, maksudnya grup part 1 gitu. Terus dia kita dikasih spot gitu. Jadi kita di situ boleh untuk iklanin produknya boleh atau untuk rekrutmennya gitu. Better itu bersamaan atau salah satu dulu kok gitu. Karena itu gini, itu anggotanya itu kan online atau offline ya? online dan offline kok. Dan bagusnya itu dia ada setiap setahun sekali kita kayak ada rapat tahunan gitu kan kok. Terus kalau ada yang punya produk dari tertentu gitu, apa dari industri tertentu kita boleh campaign atau kayak bikin presentasi gitu. Tapi memang eh, itu ada kita maksudnya sebelumnya izin gitu. Dan maksudnya prospeknya sih bagus ya karena credit union itu kan anggotanya itu membernya kalau dikumpulin semua itu sampai ribuan gitu. Mungkin kalau di satu tempat kita bikin presentasi kan banyak. Tapi ini kalau yang online-nya kita dikasih spot kayak grup khusus gitu. Dan ini better tuh. Jadi kita kalau bikin campaign lebih dahulu untuk rekrutmennya atau untuk eh ininya produknya gitu kok. Karena kan bisa dua Oke, kan. Kita oke. kalau Iya, thank you kok. Ya. oke. Sama-sama. Ini keren banget sebenarnya. Saya kasih sharing pola pikir saya ya. Kalau orangnya bisa di closing maksudnya jualan polis, saya akan ke sana. Kalau misalkan orang ini berpotensi untuk direkrut, saya akan direkrut. Jadi nggak ada masalah yang mana duluan. Yang menjadi menarik adalah karena kamu bisa dikasih spot di situ baik online maupun offline. Nah, kalau cara ini sekali lagi perspektif aku ya. Kalau memang beneran itu ada banyak orang, itu bisa nyampe kalau dikumpulin offline aja bisa sampai mungkin puluhan atau ratusan. Saya akan ngobrol sama Kodeo langsung. Saya akan ngobrol sama Kodeo langsung, saya akan by the way ini boleh ditanyain ke dia ya. Ini bukan berarti omongan saya ini benar atau enggak, tapi kalau saya akan ngomong ke Kodeo. Ini ada komunitas kayak begini besar nih. Oke. Bisa nggak kalau Kodeo yang ngisi di acara itu untuk mini BSP? Saya akan lakuin kayak gitu. Karena Kodeo akan turun kalau itu memang komunitasnya ada lebih dari sekitar bisa nggak datangin 50 orang di situ. Kalau bisa 50 orang dia akan datang. Tapi, Oh, bisa tapi, lebih kok, bisa lebih. nah makanya apalagi bisa lebih. Tapi saya akan mencoba leadernya dulu kan saya closing satu orang itu. Jadi saya bilang ke dia, misalkan leadernya si A gitu ya. Bro, A, kamu kan punya network segini kuatnya nih, gede banget ini. Ini potensinya buat kamu tuh miliaran sebenarnya. Kita prospek dianya. Jadi caranya adalah kayak begini. Kamu join dulu aja. Nggak bayar, cuman ujian doang. Yang penting itu. Dan itu duit bukan masalah lah buat kamu, networkmu gede. Kamu closing dulu aja, ujian dulu. Nanti setelah ujian, nah member sebanyak ini, aku bisa minta tolong kode ini utama untuk prospek begitu join, langsung dipasang di bawahmu semuanya. Jackpot kamu. Kalau dia bisa ngeliat peluang, udah langsung kayak, buset, oke deh, siap. Hanya 400.000. Ya kan, kalau dia bisa melihat peluang. Tapi kalau benar-benar dia anti, kayak, enggak, aku nggak mau, lu pakai aja networknya. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Tapi biasanya saya selalu suka orang dalam itu saya masukin duluan, orang dalam. Karena apa? Karena dia yang punya suara. Sehingga kalau nanti kita butuh bantuan, dia bisa ngebantuin ngomongnya. Tapi kalau misalkan dilempar langsung, dia nggak bantuin, dia lepas tangan nanti. Kalau ada apa-apa, dia cuma bilang kayak, ya kamu lah uruslah, aku nggak ikutan lah. Gitu. Jadi saya selalu suka untuk melibatkan orang dalam, ngasih dia ini komisi lah ceritanya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah, ini memang di luar sistem biasanya. Itu memang benar-benar dia mau lepas tangan. Aku nggak mau ikutan deh kalau asuransi, tapi boleh database atau networknya boleh kamu pakai. Kita akan bisa bilang kayak begini, oke, bantuin ya, atur semuanya ya. Kalau nanti ada yang closing atau apapun itu, aku kasih lah buat kamu lah, bagi-bagilah. Itu bisa dilakukan.
istilahnya bonus komisi affiliate. Itu ambil dari bonusmu sebenarnya. Kan Anda dapat bonus tuh, ya kasihlah cipratan lah gitu. Angkanya berapa? Coba ngobrol sama Denny Utama. Itu bisa. Gitu. Jadi kalau punya network komunitas atau apapun itu, jangan diabaikan ya. Ajar aja. Itu, saya suka banget. Tapi itu sebenarnya materi nanti. Itu materi namanya Dream 100. Pertanyaannya udah ngebut soalnya, mantap. Ya itu ada materi saya nanti. Gitu sih jawaban saya kurang lebih. Kalau bisa lebih dari 50, wah, ajar bleh. Itu Denny Utama udah happy banget. Thank you kok sarannya kok. Sama-sama. Hafid, kok kalau di sosmed pribadi kita lebih baik personal branding dulu, misalnya di bidang parenting, financial gitu, atau nggak apa-apa sebagai insurance agent, terus buat edukasi, asuransi dengan beberapa analogi gitu, supaya circle kita sadar pentingnya asuransi. Tapi kalau langsung sebagai agent insurance, nanti kalau mau ajak teman ketemu malah nolak karena takut di prospek. Iya, jangan hard sell aja. Atau gini, kalau misalkan mau langsung jadi topiknya agen asuransi, nggak apa-apa. Tapi saran saya, cari pendekatan storytelling yang seru, bukan yang edukasi biasa. Asuransi adalah kepentingan asuransi. Itu semua bisa di Google. Tidak menarik sama sekali. Ingat strateginya Joska dulu, ngomongin personal finance. Pakai approach-nya dia oke sih. Jadi ceritanya, si Sekar melahirkan, income-nya segini, kemudian kalau melahirkan butuhnya 80 juta. Nah, ini dari mana nih? Kayak gitu-gitu lah. Story-nya itu benar-benar kayak shareable dan cerita gitu. Itu yang mesti dicari. Jadi nggak bisa kalau kita pakai materi yang sekedar gampang di Google. Asuransi adalah pentingnya asuransi, kayak gitu. Pentingnya warisan, pentingnya estate planning. Itu nggak menarik. Buat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, itu lebih menarik. Cerita atau lebih detail. Si Tolani itu siapa namanya? Bukan si itu. Si siapa? Yang kemarin barusan diundang Alpha Life, Live itu. Si Tolani itu. Saya lupa namanya. Itu di YouTube, cek aja YouTube-nya dia. Materinya detail banget. Dan dia jualan aja, nggak ngerekrut kayaknya. Dia memang super jago jualan. Tapi network-nya dia itu yang kayak top 1% gitu network-nya. Jadi angkanya udah langsung gede banget. Network-nya dia udah kayak gitu sih. Lupa saya namanya. Tolani siapa gitu ya. Tolani Insurance gitu. Coba dicek deh. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Sanjay Tolani, ya. Soalnya kasusnya dia yang saya kenal, si Sunil kan. Sunil Tolani itu kan kasusnya dia. Nah, Sanjay, ya, ya. Kemarin kita berdua ngisi di Bali. Saya ngisi sama dia di Bali. Satu stage sama Sanjay. Di AAJI. AAJI atau apa ya kemarin itu ya? Atau Generali ya? Saya lupa. Tapi saya ngisi sama dia, bareng sama dia. Gitu. Ya, dilihat aja itu. YouTube-nya Sanjay. Itu cara dia jualan. Materinya dia, kalau ada terapkan, itu bagus banget. Dalam. Cukup dalam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri teman-teman. Kita ketemu di, sekarang tanggal 18 ya. Saya ini masih traveling. Kemudian tanggal 3 dan tanggal 4. Saya pikirin ya, karena saya pengen itu sebenarnya tanggal 3 dan tanggal 4 itu saya bahas dua hal. Bahas tentang sosial media, tanggal 3, tanggal 4 saya ngebahas tentang list building. Mau saya adalah ketika itu saya nggak harus ngulangi. Jadi udah di sesi offline dulu, baru habis itu sesi online-nya ada lagi gitu. Supaya nggak ngulangin. Kalau saya harus ngulangin gitu kan sayang aja, buat apa 2 kali kan. Tapi ya coba deh nanti ini minggu depan aja. Ya lagi traveling ini agak challenging sih, waktu saya agak padat soalnya. Alright guys, kalau misalkan nggak ada apa-apa lagi, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Thank you so much. Praktekin mulai ini. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja di grup Telegram, tanyain aja nggak apa-apa tentang chunk up, chunk set, chunk down semuanya. Kayak tadi ada lebih baik kalau ada komunitas approach-nya gimana, tanyain aja di grup itu, tag saya aja. I'm okay. Saya akan support all out buat kalian semuanya. Ya, itu teman-teman. Thank you so much ya. Kita ketemu next time. Bye-bye. Thank you, Koden.